Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat KSI di seluruh penjuru dunia. Ya, selamat siang. Kita bertemu lagi dalam acara Rehat bareng Konseling Satir Indonesia, Rehat bareng KSI. Senang sekali pada siang hari ini kita ketemu lagi ya, menemani waktu istirahat Anda, makan siang mungkin ya sedang ya kenapa jam 12 siang sampai jam 1 siang, karena kita mau ambil waktu-waktu santai, senggang ya, di mana Bapak dan Ibu mungkin sedang siap lah ya mendengarkan obrolan ringan kita, tapi insya Allah akan ringan tapi bermakna lah ya, berbobot. Perkenalkan untuk yang belum kenal, saya adalah Nur Malahayati. Saya bagian dari tim konseling Satir Indonesia sebagai Director of Learning and Development. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 15 Surabaya, dan senang sekali pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang ya tentang kegiatan konseling eksperiensial ya, konseling online atau KEKO yang diadakan oleh Konseling Satir Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mengajak berbincang dua orang peserta dari kegiatan KEKO yang sudah berjalan sebelumnya ya. Ada Ibu Nini Febriani. Halo Bu Nini Febriani. Halo, ketemu lagi. Ya, selamat bergabung Bu Nini. Sudah Terima muncul ya, kita bisa ngobrol bareng. Dan ada Bu Nini ini adalah guru bimbingan dan konseling juga ya di SMP Negeri 40 Jakarta. Ya, di Jakarta nih ya posisi ya Bu Nini. Iya, Bu Nini ini adalah peserta kelas experiential counseling online yang kedua ya, yang batch level 1 ya, batch 2 tentang membangun rapport ya. Sama menetapkan tujuan ya. Oke, dan kemudian ikut yang kelas lanjutan yang level 2-nya menetapkan tujuan batch 1 ya, yang baru saja selesai ya bulan awal ya, 2 hari yang lalu. Oke. Bu Nini, ini Bu Desi sudah bergabung atau belum ya? Halo Bu Desi Barenita. Kita rencananya hari ini bertiga ya, satu lagi bersama Bu Desi Barenita Sembiring dari SMA Negeri 1 Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya, tapi kayaknya belum bisa bergabung ya. Oke, oh belum ada. Jadi kita berdua dulu nih ya, Bu Nini. Siap. Ya. Bu Nini, sebelumnya mau tanya nih, bagaimana kabar Gunung Es hari ini? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat umum ditanyakan ya ketika kita dalam komunitas konseling Satir Indonesia ya. Gimana kabar Gunung Es hari ini? Duh, ini saya kalau ditanya gitu jadi langsung aduh seneng banget nih gitu loh. Karena jadi mengingat ketika kemarin di kelas eksperiensial, baik itu di rapot ataupun di menetapkan tujuan, itu kan kita selalu mengecek ya Gunung Es hari ini apa, dan itu bagi saya berguna banget. Kalau tadi pertanyaan dari Bu Santi adalah bagaimana kabar Gunung Es hari ini, mau nggak mau kan akhirnya setiap hari kita jadi ngecek ya gimana ya, setiap mungkin bisa dibilang setiap waktu ya, setiap jam itu akhirnya kita ini ada perubahan apa gitu. Dan hari ini mungkin saya bisa mengatakan ya kaitannya dengan sedih dan kecewa kali ya. Di perasaan ya, bermainnya di perasaan ya berarti ya. Karena ada sesuatu yang kok kayaknya nggak nyaman banget ya, ini kok begini ya, padahal saya kan sudah lakukan yang menurut saya yang saya lakukan yang terbaik, tapi kok jadinya begini ya gitu, nggak sesuai dengan maunya kita ya berarti gitu Bu Santi. Ada harapan yang belum tersampaikan ya, sehingga benar kecewa. Benar, menimbulkan kekecewaan. Iya.
Ini sebelumnya nih biar nggak roaming ya, kita perlu jelaskan juga sebenarnya kalau di komunitas konseling satir Indonesia, pertanyaan bagaimana kabar Gunung Es hari ini adalah hal yang sangat biasa ditanyakan ya untuk mengecek dinamika internal pribadi kita ya. Karena kalau ya perlu diketahui juga gunung es itu adalah sebuah metafora dari kondisi diri kita ya, bahwa apa yang tampak di luar itu hanya ya bagian yang lebih yang kecil, hanya seperti ujungnya gunung es saja. Sementara di dalam diri kita itu ada perasaan kita, ada persepsi, ada harapan, ada ya perasaan, kemudian ada diri ya, diri, dan juga ada spiritualitas ya, kondisi spiritualitas kita, bahwa semua dinamika internal itu pasti akan berpengaruh ya terhadap perilaku ya, terhadap apa yang tampak dari perilaku kita gitu ya Bu Nini ya. Itu jadi kayak gini juga kayaknya Bu Santi ya. Ketika kita ngecek gunung es itu kan biasanya kita dalam keseharian itu seringkali kalau ditanya apa kabar, baik. Padahal itu kan hanya atasnya doang ya. Kalau gunung es itu cuma pucuknya baik, padahal dalamnya aduh sesuatu deh. Oke. Ya, ini hal yang baru nggak sih untuk Bu Nini? Kalau buat saya itu hal yang baru ketika mengenal konseling satir, ketika belajar di konseling satir Indonesia, diperkenalkan bahwa kita sebagai seorang konselor itu harus aware terhadap dirinya, terhadap dinamika internal dirinya, dan salah satunya juga perlu mengecek keadaan gunung es kita sendiri sebelum kita mulai melakukan proses konseling atau berinteraksi dengan murid-murid kita atau konseling kita gitu ya. Kalau Bu Nini sebelumnya pernah dengar atau pernah ditanyakan atau tentang gunung es ini nggak sebelumnya? Apa ini hal yang baru? Kalau untuk ngecek kedalamannya ya, maksudnya ini yang terkena di bagian apa ya, dambaannya kah, harapannya, itu memang sesuatu yang baru bagi saya. Tapi kalau tentang gunung es itu sendiri ya, beberapa kali mungkin kita pernah tahu ya bahwa gunung es itu yang terlihat hanya pucuknya aja, tapi di bawahnya geremetnya seperti apa itu kan kita nggak pernah tahu. Nah di konseling satir ini ternyata itu kan ada lapisan-lapisan tersendiri yang ya itulah penggaliannya ya, itu menariknya tuh di situ. Jadi kita jadi secara pribadi, saya sebagai ya istilahnya sebagai guru pembimbing kan jadi ngerasa ya memang harus ngecek, jangan sampai ketika kita mau melaksanakan proses konseling kita sendiri ternyata lagi nggak nyaman, lagi apa akhirnya mempengaruhi kan proses konseling itu sendiri gitu. Itu beneran menarik banget bagi saya karena jadi aduh terbantu banget ya gitu. Ternyata ada ini istilahnya adalah proses assessment ya, assessment singkat yang ketika udah belajar, udah paham, itu sangat membantu ternyata ya. Menjadi sebuah assessment singkat buat kita sendiri secara pribadi dan juga ketika untuk mengecek situasi konseling kita ya. Iya benar. Ya, sebelumnya pernah nggak nemu yang kayak begini atau ya assessment yang singkat dalam proses konseling yang singkat tapi sistematis sih kalau menurut saya, pernah menemukan nggak sebelumnya seperti ini? Saya belum pernah ya, karena ya zaman kuliah dulu istilahnya secara teori ya kita kan diajarin cuma membina hubungan rapot tuh begini berbeda ya istilahnya definisinya. Tapi ketika masuk pada tahapan konseling itu kan kita nggak pernah ngecek diri kita sendiri itu sebenarnya siap nggak sih untuk melaksanakan proses konseling. Kadangkala kita sendiri lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah, tiba-tiba harus proses konseling yang lumayan menguras pikiran itu kan akhirnya jadi aduh kacau balau kayaknya. Jadi bingung sendiri gitu sebenarnya. Iya, jadi ini juga ya termasuk hal yang baru ya kita pelajari ketika bergabung dengan konseling satir Indonesia dan mengikuti kelas eksperiensial konseling online ya. Ini ada ini enggak
saya mau tanya nih sebelumnya, kenapa ya kok Bu Nini tertarik untuk ikut kegiatan Keko? Apa sih yang ini apa kan mungkin sebelumnya konseling satir itu belum terlalu familiar ya buat kita, mungkin waktu kuliah belum belajar, kemudian dalam pelatihan-pelatihan guru BK juga mungkin jarang sekali muncul ya. Kalau Bu Nini apa sih untuk hal yang mungkin masih baru atau mungkin asing gitu kok tapi tertarik ya untuk ikut kelas experiential counseling online dulu? Apa tuh yang bikin Bu Nini tertarik? Awalnya dulu apa ya? Saya mungkin ketika beberapa kali ngikutin YouTube-nya Mbak Mira ya. Ketika Mbak Mira dengan status-statusnya, kemudian saya coba cari tahu, kemudian waktu itu pernah di YouTube-nya ya, dia bikin sesi menjelaskan tentang gunung es. Kemudian saya coba masuk ke ikut ya, follow FB-nya Konseling Satir dan IG-nya Konseling Satir. Nah dari situ akhirnya saya bilang, wah ini kalau umpamanya ada kegiatannya, saya harus ikut karena gimana pun juga ketika penjelasan di Mbak Mira itu cukup jelas, cuman kayaknya kalau kita ada di dalamnya langsung kan akhirnya kita dapat pengalaman yang lebih nyata ya, berbedanya itu kita rasakan sendiri dibanding kita cuma sekedar ibaratnya menikmati, mendengarkan penjelasan dari Mbak Mira waktu itu ya, di sesi apa ya waktu itu dia menjelaskan tentang gunung es, tentang stansi dan lain sebagainya. Itu bagi saya ini menarik kalau umpamanya ada, makanya kemudian saya ikutin follow IG dan Facebooknya Konseling Satir. Ternyata ada buka batch untuk beberapa kegiatannya ya, membina rapor dan menetapkan tujuan. Akhirnya ya saya coba ikutin, ternyata aduh ini seru nih gitu loh, kayaknya tergali lagi gitu jadinya. Paling tidak secara pribadi untuk saat ini terbantu deh gitu loh. Jadi awalnya itu lihat dari sosmednya Mbak Mira ya. Oke, Mbak Mira yang dimaksud Bu Nini ini foundernya Konseling Satir Indonesia, Mira Baibana ya, yang mendirikan dan kemudian mengaktifkan, mengajarkan juga dalam kegiatan Konseling Satir Indonesia ya. Karena Bu Mira ini ya dengan latar belakang bimbingan dan konseling dan menekuni Konseling Satir Indonesia sampai mengikuti beberapa pelatihannya di berbagai negara ya, dan kemudian membawa ini ke kalangan yang lebih umum yang mungkin kita tadinya belum tahu, dengan pembahasan yang awalnya ringan ya seperti fenomena-fenomena yang terjadi tapi dibahas dengan pendekatan satir ya, sampai akhirnya Bu Nini tertarik ya untuk mempelajari lebih dalam gitu, ini apa sih gitu ya, jadi ada daya tarik ya dari penjelasan-penjelasan. Magnetnya ada gitu. Ada magnetnya. Ya, menarik ya. Oke, ini sudah bergabung bersama kita juga Ibu Desi Barenita Sembiring. Halo Bu Desi, apakah sudah bisa kameranya on? Bu Desi ini adalah peserta kelas experiential counseling online yang very first pertama kali Konseling Satir Indonesia mengadakan Keko, dan Bu Desi ini saat itu ada diseleksi untuk ikut karena dengan jadi kita ada kegiatannya tadinya Mbak Mira menyampaikan tentang konseling satir, metafora gunung es dalam komunitas guru BK belajar, dan kemudian dari sana dari penjelasan itu siapa yang tertarik untuk ikut kelas Keko ya, dipelajari itu 3 sesinya, nah, kemudian kita diseleksi dan akhirnya terpilihlah satu kelompok pertama yang mengalami belajar konseling satir secara eksperiensial. Secara eksperiensial tapi dilaksanakan secara online. Ya, ini pernah nemu nggak yang kayak gini Bu Nini sebelumnya? Belum ya, biasanya kan yang selalu itu sebatas webinar, kita hanya mendengarkan, kemudian ya
lepas dari webinar mau dilakukan apa enggak itu urusan masing-masing lah istilahnya. Setelah itu mungkin kalau yang dituju adalah dapat sertifikat, udah dapat sertifikat. Nah sementara di kelas eksperiensial ini kan kita ada di situ, kita melakukan aktivitas bersama-sama gitu, dan kita jadi pengamat, kita jadi observernya, kita jadi konselingnya, jadi bintangnya. Pokoknya semua ada di situ gitu. Itu yang buat macam-macam gitu. Walaupun ketika jadi konselor, ketika kemarin ini Bu Yohan bikin kocokan itu deg-degan loh, deg-degan banget. Aduh. jangan minggu ini itu tetap terjadi gitu. Kita karena udah lama jadi guru mungkin ya, udah lama megang kendali atas kelas kita. Kemudian juga kalau guru itu kan istilahnya dalam kelas punya power ya yang bisa mengendalikan lah gitu. Kemudian ketika ikut kelas eksperiensial konseling online ini ya, kita bisa merasakan posisi seperti murid nih ya, kayak jadi murid yang harus menghadapi fasilitator yang lebih punya kuasa ya, lebih punya power, seperti halnya kita di kelas gitu. Dan bisa jadi kita tuh lupa kalau di kelas bahwa murid-murid kita mungkin ada perasaan insecure-nya gitu ya, ada rasa mungkin ketika kita panggil gitu ya Nini gitu. Dan kita bisa jadi nggak paham ya, kita waktu itu mungkin saya cuma manggil aja, masa deg-degan ya. Tapi ternyata ketika kita jadi peserta ya yang harus terlibat, harus mencoba hal yang baru, bisa merasakan sensasi itu ya. Oh, mungkin ini yang dirasakan oleh murid kita, sehingga jadi ada lebih empati nih ya pada murid kita ya. Dan seperti itu. Benar. Ini sepertinya Bu Desinya masih belum bisa bergabung. Ya, jadi itu Bu Desi. Oh, ini dia. Bu Desi. Iya. Maaf ya, tadi udah dari handphone, terus ganti lagi ke laptop, terus keluar lagi, masuk lagi. Perjuangan. Ya, perjuangan. Ya, maklumlah dari jauh ya. Iya. Beda pulau. Jadi beda pulau ya. Dari Sumatera. Ya, tadi udah saya perkenalkan kalau Bu Desi ini adalah guru BK di SMA Negeri 1 Tiga Panah ya. Iya, betul sekali. Karo, Sumatera Utara. Wah, Bu Desi. Sini ada Jawa Timur, ada DKI Jakarta dan Sumatera Utara ya, Indonesia. Ya, Bu Desi, bagaimana kabar Gunung Es hari ini? Kalau ditanya kabar Gunung Esnya, waktu pagi sih udah mau persiapan nih, nanti ada acara di konseling satir. Nah, pas udah mau mendekati gitu, udah mulai dari WA-nya udah mulai terguncang lah gitu. Ada apa? Ada kecemasan? Kecemasannya tinggi sekali ya. Oh iya, ada kecemasan. Oke, apa karena punya harapan yang sangat tinggi, atau ada dambaan untuk diterima oleh semua orang? Sebenarnya kan ini pengalaman saya yang pertama ya. Jadi untuk bisa ngomong di publik, nah biasanya kan kalau kita di kelas atau di ruang BK nggak masalah begitu. Jadi ditambah lagi dengan pengetahuan untuk mengerti mengenai STEAM ini juga masih baru, jadi ya gitu tuh lumayan mengurangi gunung esnya lah. Nah, itu ada kekhawatiran ya, tapi ya alhamdulillah kita bisa kumpul nih bertiga. Iya. Menemani sobat-sobat KSI ya, atau yang nanti bisa bisa lihat rekamannya ya obrolan kita pada hari ini. Ya, tadi udah tanya Gunung Es ya, karena udah pernah ikut Keko ya, jadi udah paham jawab Gunung Esnya. Kalau Bu Desi sendiri, apa sih yang bikin Bu Desi dulu pengen ikut kegiatan eksperiensial konseling online ya, konseling satir Indonesia ini?
apa ya dulu? Kita pakai seleksi tuh dulu ya. Iya, betul sekali. Cuma 16 ya. Jadi kemarin awalnya dapat flyernya itu dari grup WhatsApp guru BK. Nah, lalu ada konseling satir. Nah, saya bingung, satir ini apa gitu. Saya belum mengenal lah gitu. Ini psikoanalisis seperti apa, pendekatannya seperti apa gitu. Lalu saya searching lah di internet. Oh, ternyata mengenai terapi keluarga. Kayaknya ini bagus nih, cocok nih untuk sebagai guru BK. Nah, lalu saya klik lah itu. Saya daftar. Nah, ternyata tuh pertanyaannya banyak. Nah, pertanyaannya banyak, terus mengenai gunung es loh, gunung es ini nih apa lagi kan? Nah, terus akhirnya ya saya cari juga ini coba lihat di YouTube-nya, dikasih link YouTube, saya perhatikan, terus dikasih esai lagi begitu. Kayaknya ada berapa pertanyaan kemarin ya? Tiga video gitu. Jadi terus akhirnya ya udah gitu, udah daftar, totonya di WA. Nah, di WA dengan nomor baru kan gitu. Saya ini nomor siapa gitu. Sama dia Ibu katanya. Terpilih, dia bilang, wah ini konseling satir harus ada komitmennya, terus ada peraturan-peraturannya gitu. Jadi nggak boleh kita mengeksposnya di media sosial sebelum selesai programnya begitu. Jadi terus awalnya saya sanggup nggak ya ini gitu untuk bisa tepat waktu mengikuti program itu yang penting gitu. Nah, ternyata dengan adanya keinginan saya untuk belajar itu satir itu seperti apa. Nah, jadi itu kan setiap Sabtu. Jadi sebelum hari Sabtu itu saya udah memanage semuanya lah gitu, baik untuk keperluan rumah tangga, untuk kerjaan juga, supaya bisa konsentrasi di acaranya gitu. Nah, lalu ya setelah itu ternyata awalnya masih ragu ya, awalnya takutnya nanti pertanyaannya seperti apa, terus nanti disuruh ngapain, orang-orangnya seperti apa, terus nanti saya sendiri yang guru BK, apa nanti saya sendiri yang dari Sumatera, terus nanti ngomongnya gimana? Ternyata pas sudah masuk, wah ternyata seneng banget gitu. Ternyata semuanya orang-orangnya welcome banget, ramah banget. Terus kita tuh merasa diri kita punya keluarga yang baru gitu di konseling satir. Jadi kita bisa terbuka. Jadi nggak kayak kita tuh nggak kayak fake lah gitu, kayak menutupi diri kita. Ternyata bisa sama-sama saling melihat diri kita, saling mengobati gitu lah. Karena kan kita kalau guru BK mau membantu orang lain, kita juga harus benahi diri kita dulu. Setelah tahu gunung es saya, ternyata saya kayak gini, gimana saya mau nolong orang lain, saya juga bermasalah gitu kan. Dari itu ya sudah mulai mengenal diri sendiri, sudah mulai stansinya kita tuh kayak apa, cara kita bisa mengendalikan diri. Nah, di situ sih. Saya kemarin ikut yang sesi membina raport. Ya. Itu Mbak Ayanti. Iya. Panjang ya ngomongnya. Enggak. Jadi Bu Desi ini emang benar-benar dari rasa ingin tahu ya, tertarik, kemudian mau mengikuti alurnya nih ya, disuruh nonton dulu YouTube-nya 3 sesi, lumayan tuh 1 sesi 2 ya. Ya, sehingga punya background-nya dasar ya, pemahaman lah ya, apa itu metafora gunung es, kemudian apa itu stansi, ya udah ada kan, dan ternyata yang berbeda, dan tadi juga Budi udah nyampaikan itu, ternyata kelas eksperiensial itu menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu. Betul sekali. Nah, itu sifatnya ya eksperiensial ya, itu bikin kita jadi jadi terlibat ya. Betul. Ada juga faktor lingkungannya nih, ke situasi proses belajarnya dalam kelompok itu ya saling mendukung ya, sehingga semua juga berproses ya. Oke, ini sesuai banget dengan motonya konseling satir Indonesia, proses dan tumbuh menjadi manusia utuh. Betul. Ya, kalau Bu Desi sendiri background-nya apa, psikologi ya? Iya, saya psikologi.
Tapi Oke. waktu saya kuliah, satir Ya, itu belum ada. Apakah saya yang nggak ngeh gitu ya? Apa memang satirnya baru? Jadi pas ya. tahu pendekatan satir, satir ini apa kayak hipnoterapi atau bagaimana gitu. Jadi saya penasaran. Ternyata memang benar-benar sangat membantu gitu. Ya, Sangat membantu ya. sekali. Ya, sama sih, saya juga waktu Mirabai menawarkan akan sharing tentang satir, apa itu satir gitu. Jadi kasih pengantar ya tentang metafora gunung es, ya menarik juga. Dan yang paling menarik menurut saya yang belum pernah kita temukan di pendekatan lain atau selama kegiatan pembelajaran adalah bagaimana di satir ini si konselor ya itu adalah tools utama ya, adalah ya perlu diperhatikan juga dengan ya. Kalau yang kan kita fokus ke klien gitu. Di sini benerin dulu nih, benahin dulu si konselornya ya, karena itu membantu kita untuk memahami konseling juga ya. Ternyata itu salah satu kuncinya membangun rapport ya. Oke nih, yang mau saya tanyakan lagi nih Bu Nini dan Bu Desi, dari pelatihan dulu yang sudah diikuti dulu 3 sesi ya, 3 menit, 1 minggunya 2 jam sesi secara eksperiensial, semua dapat pikiran sebagai konselor, sebagai konselis, sebagai pengamat ya. Sebagai pengamat pun kita ini ya terlibat ya, bisa terlibat kayak baca dengan langsung praktek nah. Iya. Oke. Apa nih materi pelatihan yang mana nih yang paling berdampak setelah mengikuti kegiatan? Lanjutannya ternyata masih kepake ilmunya, masih berdampak nih ke diri kita atau sebagai diri atau sebagai guru BK, sebagai konselor, apa nih yang paling berdampak? Ini gimana Bu Nini? Kalau saya di Gunung Es itu ya, di Gunung Es itu bagi saya kayaknya bisa ke bawah terus gitu loh. Terlepas dari nanti di proses konseling dengan siswa, tapi paling tidak saya sendiri aja sebagai manusia yang dinamis ya, dari waktu ke waktu itu kan berubah. Itu aja rasanya ini dibenahin lagi. Jadi seperti diingatkan terus gitu. Jadi ketika ketemu dengan sesuatu yang baru, mau nggak mau, entah itu proses konseling atau enggak, paling tidak kan ada yang namanya membina rapot ya. Nah itu aja kan mau nggak mau kita ngecek gunung es lagi gitu. Itu kalau saya ya, yang bagi saya yang berdampak banget ya, itu yang itu Bu Santi. Ya, memahami diri ya, untuk situ ya. Kalau Bu Desi gimana nih, apa yang paling? Ya hampir mirip sama dengan Bu Nini untuk mengenal gunung es kita, instansi kita gitu. Jadi ketika kita mengkonseling siswa, tuh kita tahu arahnya kemana gitu. Kalau di konseling satir itu enaknya kita kayak sudah ada, karena ada lapisan-lapisan gunung esnya, kita bisa kasih pertanyaannya udah kayak ada frame-nya gitu, atau lebih gampang gitu. Jadi sangat membantu sekali gitu. Ini harapannya apa? Padahal pertanyaannya hanya simple, tapi bisa menguak semua gunung es dari si siswa itu gitu. Dan menurut aku itu untuk diriku sendiri juga itu sangat bermanfaat sekali gitu. Apalagi dengan sebagai seorang ibu rumah tangga juga gitu. Jadi bisa lah untuk ke anak juga bisa, ke suami juga bisa. Jadi bukan ke siswa aja, dan itu manfaat kita belajar dari konseling satir ini gitu. Jadi ya metafora gunung es yang sebenarnya sederhana ya, ketika kita memahaminya, menerapkan dalam bisa berdampak. Benar sekali. Ini ya kita saat ini nih juga mau berharap ya ke teman-teman semua bahwa Konseling Satir Indonesia akan mengadakan lagi nih kelas experiential konseling online yang raport yang sesi yang
Ketiga. Iya, jadi hampir sama seperti yang dulu kita sudah alami ya. Tapi kalau yang kali ini Wes 3 ini akan ada 4 sesi ya. Jadi sesi awal untuk pemahamannya ya, seperti apa itu konseling satir ya, kemudian juga gunung es tadi ya dipahamkan dulu, kemudian juga ada stansi ya, ini juga yang membantu juga ya kita untuk memahami ya. Jadi dari sebuah pemahaman itu bisa berdampak pada pertumbuhan diri kita, juga orang di sekeliling kita, dan juga peran kita ya di sekolah sebagai seorang konselor ya. Padahal kalau kita lihat kayaknya sederhana kelihatannya ya, sederhana, tapi menjadi sebuah assessment yang cepat ya, dan ternyata tidak sederhana, tapi kelihatannya sederhana, tapi bisa membuka pemahaman baru ya terhadap banyak hal. Ya, ini sudah dibuka pendaftarannya, dan sama-sama kelas kecil juga. Jadi mungkin nanti teman-teman di sini, atau mungkin teman-teman Bu Desi, teman-teman Bu Nini yang tertarik juga untuk mengalami lah yang seperti yang kita rasakan. Ya. Betul. Nggak rugi deh. Itu ya, yang berdampak gitu ya, ya. Tadi Bu Nini udah bilang, nggak kayak webinar yang kita cuma mungkin cukup duduk diam dengar gitu ya, tapi di sini kita yang merasakan ya, mengalami ya, khususnya di experiential. Nah, ini juga nih sekalian mumpung teman-teman di sini kalau yang mendengarkan, selain Keiko yang akan dimulai di bulan Maret, kita juga ada mengenal, ada kelas juga mengenal dan mendewasakan inner child ya, dengan menggunakan satir model. Kita ada kelas pelatihan tentang inner child ya, ini mengenal dan mendewasakan inner child, sisi kekanakan dari dalam diri kita ya. Ini dan akan dikupas dengan pendekatan satir. Nah, ini buat kita yang ya mungkin selama ini bisa jadi mengabaikan sisi-sisi itu, tapi ya karena sudah orang dewasa, sudah dengan peran ini, peran itu ya, tapi bisa jadi ternyata pada suatu saat sisi inner child kita ini malah menguasai diri dan akhirnya ya di luar kendali kita ya. Nah, ini nanti akan ada pelatihannya juga, dan itu kalau ikut ada kelas bundlingnya, kalau ikut dua kelas dengan harga yang lebih murah ya, terjangkau, ada diskonnya yang signifikan. Kalau enggak juga bisa daftar kelas salah satunya. Kalau Bu Desi dan Bu Nini kan udah pernah ikut Keiko ya, mungkin kalau tarik ikut kelas yang inner child-nya, itu semua dilaksanakan di bulan Maret. Jadi Maret itu ya kalau ada waktu, kalau pengen belajar lagi dan mengalami seperti yang kita alami ya mengalami deg-degan lagi ya. Ya ada deg-degannya, ada banyak pelajaran yang bukan materi ya sebenarnya, bukan dari materi pelatihan, tapi kita dapat sebuah pelajaran yang bermakna gitu ya, yang dan kadang berdampak juga untuk kita. Ada nggak hal-hal seperti itu? Mungkin dari interaksi dalam proses mengalami itu mungkin ada? Saya cerita dikit. Ketika di batch 1 yang membina rapot ya, waktu itu dari salah satu teman itu ya, itu bercerita, istilahnya mungkin saya mengabaikan proses konseling ya, tapi saya mendapat satu makna ketika dia begitu kuat menghadapi satu perjalanan hidup. Itu bagi saya, aduh ini pengalaman banget ya gitu loh, istilahnya ketika dia waktu itu jadi konselingnya ya, jadi bintangnya, kemudian kita kan mengamati proses konselingnya itu sendiri, dan itu saya ngerasa bagaimana dia kuat menghadapi satu situasi kehidupan. Itu bagi saya itu pengalaman gitu loh, itu pengalaman yang mungkin nggak harus kita mengalaminya, tapi dengan kita mendengarkan cerita orang lain, itu jadi satu bermakna banget bagi saya.
hebatnya kok kuat banget gitu. Itu saya acungkan jempol ya untuk satir ini dengan membuat satu kegiatan seperti ini, karena ya tadi apa slogannya satir itu sendiri, tumbuh berproses menjadi manusia utuh ya gitu ya. Itu ya bagi saya ini dapat banget itu ya seperti itu Bu Santi. Padahal itu sebagai pengamat ya, ketika kita jadi pengamat ya, ternyata juga bisa belajar dari pengalaman lain. Oke, kalau Bu Desi gimana dari proses interaksi? Kalau itu bukan materinya ya, ternyata ada sesuatu yang didapat. Ada. Jadi waktu kebetulan kemarin kan itu ada diundi gitu, jeng. Udah mulai jantung kan kebetulan I'm the lucky one tuh yang pertama gitu, untuk menjadi konselor. Nah waktu itu kan saya kebetulan sama Mbak siapa ya? Mbak Lia lah, Lisa kalau nggak salah. Lisa ya? Cornelisa. Abis itu ya kita ngobrol-ngobrol, ternyata awal waktu meminta raportnya udah baik, terus ya kita di situ udah mulai memberi pertanyaan-pertanyaan ke Ibu Lisa. Nah di situ kita sebagai konselor itu harus kita yang megang kendali sih, yang aku lihat gitu. Jadi jangan kita yang terbawa ke curhatannya sih bintang kita gitu. Kadang kan dia sedih, dia butuh simpati, kita ya udah nggak apa-apa, padahal nggak menyelesaikan masalah begitu kan. Jadi yang itu pendapat ya harus kita juga sebagai konselor harus kita tuh punya pendirian, kita mau tujuan kita tuh seperti apa untuk mengobservasi nih bintang kita, stansinya apa, gunung esnya masalahnya apa, terus kita bisa kasih masukan gitu sih yang saya dapat gitu untuk melakukan program prosesnya gitu. Ya, ini ketika ini tadi ya konselor punya kendali ya, kita harus punya kendali dari konseling. Kalau kita juga belajar kemarin ya di konseling satir Indonesia ini tentang istilah counter transference ya. Kenapa kita perlu mengecek gunung es kita agar tidak terjebak ya counter transference dalam proses konseling ya. Kita bisa memaksakan nilai-nilai kita gitu, atau bahkan karena situasi kita sedang tidak ideal, malah akhirnya berujung pada pertanyaan-pertanyaan yang hanya sekedar kepo atau respon yang tidak terapeutik, tidak bersifat terapeutik dan menyembuhkan bagi konseling kita. Ini nggak selama proses pelatihan itu membantu nggak untuk menyadari counter transference itu tadi dalam proses konseling? Ya, ternyata pada situasi-situasi tertentu kita bisa jadi ke-trigger gitu ya. Ya, betul. Ini kita ikutan gemes, ikutan marah gitu. Iya, merasakan ya. Merasa. Iya. Mungkin ya, apa dulu sebelumnya pernah nyadar nggak bahwa ada kemungkinan mengalami hal ini dalam proses konseling sebelum belajar di konseling satir Indonesia? Kalau saya ada, saya malah dulu ketika ada bercerita orang lain gitu atau sesuatu kita merasa empati, kita cuma kasih ya kata-kata motivasi gitu untuk membantu orang sekitar kita. Padahal sebenarnya mungkin kita nggak tahu apakah itu yang memang mungkin jadi. Kadang kan ketika orang yang mengalami masalah ingin cerita ke kita sebagai telinga lah mendengar mereka. Cuman kan kalau setelah kita belajar konseling satir, nah kita tahu cara dia di gunung esnya seperti apa, stansinya seperti apa, harapannya seperti apa. Jadi kita bisa membantu mereka gitu, bukan hanya sebagai tempat curhat, tapi kita bisa jadi memberikan pendapat sebagai pertimbangan dia untuk menjadi manusia yang lebih utuh lagi gitu. Jadi ya, terus kita juga waktu program ini belajar mengenai untuk kita mengetahui ini orang ini ceritanya kongruent atau enggak sih. Nah, kadang-kadang kan dia bilang, ya aku sakit, tapi dia ketawa-ketawa gitu kan. Kadang dia kan banyak gitu yang dia, ya aku sakit hati gitu, tapi dia udah dalam gesturnya dia nggak menunjukkan dia sakit hati gitu. Itu juga aku dapat pelajaran dari program ini gitu. Jadi ya banyak sekali lah gitu yang didapat gitu. Meskipun
kelihatannya ya itu mungkin kita dulu ya kuliah bisa jadi 1 semester ya, tapi ini sebenarnya hanya 3 kali 2 jam ya mengalaminya, tapi pelajaran yang didapat banyak ya. Namanya SKS ya kayaknya. Oke, kalau yang dipakai untuk murid-murid nih dalam layanan bimbingan dan konseling, ada nggak hasil dari belajar di KSI tadi ya, kita jadi mungkin dalam proses konseling atau mungkin dalam proses layanan bimbingan atau mungkin ya dalam interaksi keseharian layanan yang lain, ada yang dipakai nggak nih, yang langsung bisa dipakai ke murid, ada nggak bagian mana nih? Bu ini dulu deh. Ada ya, ya. Ada ya. Cuman dengan situasi pandemi seperti sekarang ini kan kondisinya untuk konseling langsung itu kan agak susah ya. Jadi saya kadang-kadang nebak-nebak ketika mereka chat ya, dan itu yang akhirnya saya membatasi untuk tidak bertanya kepo itu. Kan ketika mereka Bu mau cerita dong, bahasa mereka kan biasanya seperti itu, mau cerita dong, kemudian saya ya ada apa gitu, kemudian itu kan kalau umpamanya di dalam proses konselingnya sebenarnya mungkin itu bahasanya kita masuk di membina rapot ya. Nah kemudian ketika di chat itu dibuka dengan beberapa pertanyaan, saya begini-begini, itu saya coba membatasi dengan tidak bertanya pada pertanyaan kepo itu yang kayaknya berguna banget itu gitu. Kadang-kala kalau pertanyaan saya mulai dengan pertanyaan kepo itu akhirnya nanti melebar kemana-mana, tidak fokus pada permasalahan yang ingin disampaikan oleh siswa. Itu yang kadang-kala saya sampaikan, walaupun kadang-kala anak-anak kita itu, klien kita itu kan kadang-kala ya begitu deh Bu. Nah itu menggali begitu dehnya itu tuh perjuangan banget, apa sih yang dimaksud dengan begitu deh Bu, dan itu bagi saya aduh ini gemes banget gitu. Itu triggernya kadang-kadang seperti itu Bu Santi. Ya Bu Desi ya. Bu Desi merasakan seperti itu juga kan? Begitu deh bahasa anak-anak kan gitu. Begitu deh Bu gitu. Iya Bu, gimana pelajarannya? Iya, baik Bu. Apa gitu, kita nanya-nanya apa maksudnya. Terus kita telepon orang tuanya, ya orang tuanya juga ya perlu juga kayaknya di konseling orang tuanya juga. Akhirnya iya kita jadi ya ketika tahu ya memang itu yang tampak di permukaan ya, memang itu kan baru yang tampak di permukaan dan memang masih banyak lapisan yang perlu kita gali ya. Ya itu akhirnya kepake deh ilmunya ya. Jadi gemes-gemes ya. Kalau saya tuh malah saya pakai loh saya ngajarin tentang stansi ke murid-murid saya, tapi bunyinya tuh ya kayak cara-cara penyelesaian masalah gitu, cara-cara orang-orang ketika dihadapkan pada satu masalah, ada yang cara begini gitu ya, ada yang relevan, ada yang placating gitu, ada yang planning. Terus kamu nih kecenderungannya kira-kira yang mana nih biasanya gitu, contohnya dikasih kasus begini gitu. Jadi kasih gambaran kepada mereka bahwa ya itu fenomenanya. Jadi kalau misalnya nanti merasa seperti itu, mancing ya, karena selama kan dapat kelas yang belum pernah dikenal sebelumnya, jadi memancing untuk kalau mereka merasa terjebak pada selama ini pola perilaku yang sanksi irrelevan terus menerus itu karena nggak suka pelajarannya, terus akhirnya main game dan sebagainya, memancing untuk membuka layanan konseling sih. Jadi bisa dikasih juga dalam layanan klasikal sih kalau buat saya. Oke, ini balik lagi nih. Ini udah pernah cerita nggak kepada orang lain atau teman lain, guru BK lain, bahwa kita pernah ikut KSI secara eksperiensial dengan metode yang berbeda dan memberikan dampak, itu pernah cerita nggak ke teman-teman guru yang lain atau mungkin orang lain yang bisa jadi membutuhkan keilmuan ini? Ada. Kemarin sempat share sama teman, sesama guru BK di sekolah
Terus memang kemarin di Facebook kan saya ada share ke akunnya saya. Terus mereka nanya itu konseling satir itu kayak gimana? Apakah harus mendaftar masuk terus bayar, terus haruskah ada iurannya, terus habis ke peraturannya seperti apa? Dia mikirnya ribet gitu, kayak itu suatu organisasi gitulah gitu. Terus ya saya jelaskan banyak apa yang saya dapat gitu di dalam konseling satir, dan ternyata wah bagus juga ya gitu. Ternyata untuk kita guru BK juga itu sangat bermanfaat, bukan hanya untuk dalam kerjaan kita, untuk diri kita juga itu sangat bermanfaat sekali, dia bilang. Terus ya udah, kemarin kan saya juga ada bagikan flyer yang untuk batch 2 lah, atau dari pelatihan selanjutnya gitu kan. Oh ya udah gitu, jadi ya mereka sih nggak tahu apakah mereka daftar atau enggak, saya juga nggak ada follow up lagi, cuman mereka ada bertanya kemarin, apa itu konseling satir gitu. Gitu aja sih Mbak. Ngomporin. Iya. Karena kan kita udah merasakan gitu manfaatnya, ya ke pertumbuhan diri gitu, sehingga rasanya kayak misalnya nih kayak ditanya ya bagaimana gunung es hari ini, mungkin kan kalau kita yang sudah belajar ya kita bisa paham dan menyenangkan sekali ditanyakan hal itu, karena ada ya karena ya ternyata kan kita juga butuh ya untuk dipahami, tidak hanya yang tampak pada saja. Itu kayaknya kalau menurut saya itu pertanyaan gimana gunung es hari itu sebuah pertanyaan yang mesra gitu karena orang-orang yang sudah memahaminya gitu. Jadi kan pengen juga ya ayo biar sama-sama paham, sama-sama belajar, dan kita juga bisa lebih ya sama-sama bertumbuhnya juga lebih bareng-bareng gitu. Betul. Bun ini gimana Bun ini? Kalau saya mungkin salah satunya yang bisa saya lakukan, kalau tadi Bu Desi dari flyer ya. Kalau saya kan kadang-kadang biasanya dari flyer itu kan beberapa kali ya, bukan flyer saya yang ada sayanya aja, tapi ketika sudah selesai kegiatan konseling satir, itu kan biasanya kan saya juga bikin di status ya. Nah itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman. Kemudian waktu kemarin itu dari mahasiswa-mahasiswa yang PPL di tempat saya akhirnya tanya, Bu Ibu ikut kegiatan itu ya? Ya itu dari situlah saya akhirnya udah follow aja ya, kegiatannya kapan. Itu kan saya juga nggak paham pastinya ya tanggalnya tanggal berapa. Akhirnya saya bilang ikut follow aja, itu menarik kok. Akhirnya dan beberapa kali saya juga ketika situasi hati saya lagi nggak nyaman, itu biasanya saya posting flyernya gunung es. Dan saya kasih tulisan cek gunung es Anda gitu loh. Di situ akhirnya orang bertanya, salah satu cara saya mempromosikan lah ya, bahwa ini sesuatu yang menarik loh di konseling satir. Itu saya tulis itu cek gunung es Anda. Akhirnya mereka tanya itu apaan nih? Itu apaan? Akhirnya terjadi dialog lah ya, terjadi komunikasi. Akhirnya saya bilang itu satu kegiatan yang menarik. Kita jadi tahu paham diri kita, kemudian sebelum kita memahami orang lain, kita pahami diri kita dulu gitu. Itu yang akhirnya salah satu cara yang saya lakukan untuk menarik perhatian orang-orang terhadap satir itu ya seperti itu, Bu Santi. Iya. Gitu. Ya, ini ada Bu Windy kali ini nih. Halo Bu Windy, yang juga di sesi bareng sama Bu Desi ya waktu itu ya Bu Desi ya. Oke, terima kasih. Iya. Kalau tentang stansi nih tadi ada sedikit bahas. Kalau yang dipahami akhirnya memahami nggak sih? Oh iya ya, saya ini lagi placating banget, atau oh ternyata lagi blaming banget, atau kalau melihat ke diri kan ya setelah kenal jenis-jenis stansi, oh kecenderungan yang mana ya? Yang mana ya biasanya cenderung pakai stansi apa nih? Suka menilai nggak, atau dalam situasi-situasi tertentu jadi wah aku kok lagi stansiku lagi banget nih gitu. Blending gitu ya, nyalahin diri sendiri. Keseringannya sih kalau saya placating ya. Jadi ngerasanya, padahal kalau ngelihat dari ininya itu juga nggak baik loh untuk diri kamu gitu. Karena harus mungkin selama ini bertahun-tahun kan kita seakan-akan ditempa dengan satu pemahaman, ya kita pahamin orang gitu. Kita akhirnya agak mengabaikan bahwa kita juga harus dipahami gitu loh. Betul, bagi konselor ya, bagi guru pembimbing kan seakan-akan
kita udah sampai pada situasi ini, ya kita harus memahami orang bahwa kita juga ternyata manusia yang sedang bertumbuh, itu kadang-kadang kita mengabaikan itu gitu. Jadi seringkali masih placating terus gitu. Ya, ekspektasi orang lain gitu. Mereka udah tahu tuh, udah pasti udah bisa. Padahal kita juga butuh benar di support gitu. Yes, tapi setidaknya ya kalau dulu kita tuh nggak terlalu sadar bahwa kita tuh lagi placating, dan kalau placating terus kan pelan-pelan kita sedang menghabiskan diri kita ya, membunuh perlahan-lahan ya, terus menerus menghabiskan diri sendiri ya. Lama-lama juga perlu belajar untuk mengadvokasi diri kita gitu. Nih apa namanya, kalau di KSI ini kan setelah mengikuti pelatihan gitu kan otomatis ya tergabung dalam sebagai member ya, membernya Konseling Satir Indonesia, dan bahkan bisa tetap ya di maintenance ya, di maintenance tuh keilmuannya, dan juga mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk apa namanya, terus mengkapasitasi ya, meningkatkan kapasitas diri kita terkait ya pemahaman diri, dan ya dari menjadikan apa istilahnya, kalau satir itu bukan sekedar pendekatan ilmu, tapi bisa menjadi ketika kita memahaminya, menginternalisasikannya, bisa menjadi sebuah gaya hidup. Ya, betul. Hidup ya. Kalau dari Mbak Desi, ini apa nih Mbak Desi ya? Ini ada ini enggak manfaat atau keuntungan yang didapat sebagai member KSI setelah mengikuti Konseling Satir Indonesia, pelatihan konseling? Kalau keuntungannya itu banyak ya, banyak yang saya dapat gitu. Terus ini kayak kita itu baik selalu di follow up juga, dikasih juga mengenai informasi. Ini ada pelatihan-pelatihan, dan pelatihannya itu berlanjut gitu, dan nggak pernah tuh konseling satu tuh udah habis ini cuma tahap satu aja, enggak, dia langsung terus sampai bertahap, dan itu membuat kita lebih lagi mengetahui next step-nya itu seperti apa. Dan itu dalam konseling satir ini itu tuh dia, kalau menurut aku sih kreatif ya gitu, kreatifnya dalam penyajiannya juga, terus baik dengan metode aplikasi teknologinya juga berbeda, terus cara memfollow up di WA juga. Jadi semasa program itu kita nggak ditinggalin udah habis Zoom udah selesai gitu, enggak gitu, tetap di follow up setiap hari begitu, dan ramah-ramah semuanya. Jadi kita merasa secure, kita aman nih, bahwa kalau seandainya kita curhat rahasia itu kebuka, kita aman, nggak akan bisa terekspos sampai keluar gitu. Dan ketika kita sharing, kita juga nyaman udah keluar nih isi hati kita. Nah, yang kita dapat bukan hanya sebagai kita udah mengeluarkan hati kita, tapi kita juga mendapat, oh ini loh caranya supaya kamu bisa mengobati diri kamu sendiri gitu ya. Kamu harus mengenaskan kamu harus mengenal gunung es kamu gitu. Jadi kita mengobati diri kita sendiri, dan setiap hari semakin kita melatih diri kita, maka kita juga akan semakin terbiasa dan jadi gaya hidup gitu. Jadi ini ibaratnya kayak kalau fisik kan olahraga ya, makan makanannya bergizi. Nah ini kayak untuk yang psikologisnya gitu. Gitu sih, untuk jiwanya semakin bagus. Jiwa. Yang selama ini seringkali diabaikan ya, maksudnya memberikan profesi helping ya, profesi-profesi yang membantu seorang banyak mengeluarkan, tapi sisi-sisi rapuhnya, sisi-sisi ya ruang-ruang kosong dalam jiwanya yang sebenarnya haus juga untuk dipenuhi ya. Dan ternyata dalam sebagai member dari komunitas ini, Konseling Satir Indonesia, itu tetap disuburkan ya, tetap diberikan kesempatan untuk
ya mempelajari dengan berbagai cara ya. Kayak kemarin tuh kelas member yang hanya bisa diikuti oleh member KSI, diantaranya kita ada konseling, karena begini ya, konseling oleh seorang yang ahli ya, bisa kita bahas, bisa kita dengarkan versi ininya, kemudian juga ada buku kemarin yang praktisi sakit. Ternyata pendekatan sakit ini sudah digunakan oleh banyak orang dan sudah memberikan dampak yang life changing juga ya, mengubah hidup. Ya, kalau Bu Nini apa nih Bu Nini, apa namanya, fasilitas kelas membernya KSI yang buat Bu Nini wah bisa sekali atau paling berkesan ya Mbak? Kelas member fasilitas yang saya rasakan itu ya ketika continue ya, jadi walaupun batch-nya udah selesai, tapi akan buka lagi dan memberi kesempatan untuk yang mau ikut bisa lagi ikut itu. Terus dari gitu kemarin ini saya tuh kayak dicerahkan banget ketika di sesi bedah buku ya, bedah bukunya apa Satir ya, Virginia Satir itu bagi saya, oh jadi kan kita juga memahami teorinya Satir itu berawalnya dari mana gitu. Itu jadi kayak membuka pemahaman kalau selama ini kan ketika dulu mungkin ketika zaman kita kuliah kita diajari dengan beberapa pendekatan tapi tidak dikupas tuntas dari setiap konsep itu arahnya kemana sih gitu. Nah di Satir ini kemarin dengan kegiatan bedah buku itu bagi saya, oh jadi ketika kita memahami satu teori kita paham filosofinya apa ya gitu, itu bagi saya jadi kita jadi nggak cuma sekedar ngikutin apa namanya satu pendekatan ini tapi kita nggak tahu di balik itu maknanya apa gitu. Itu bagi saya di apa namanya Satir ini satu fasilitas yang saya akhirnya kayak dibantu terus untuk ini loh sebenarnya arahnya kemari gitu. Oke. Ya, jadi bukan hanya mungkin yang kita pelajari di pelatihan itu hanya satu sisi dari pendekatan ini ya, yang mungkin belum semuanya kita pahami, tetapi dengan kelas member yang kita dikasih kesempatan untuk terus-menerus belajar ya, bahwa ya untuk apa ya, seperti puzzle yang mengumpulkan puzzle ya, kemarin pelatihan baru dapat ininya, sehingga dapat pemahaman baru lagi, oh dari pengalaman ini, dari proses belajar ini ya, sehingga menjadi sebuah pemahaman yang lebih utuh nantinya. Gitu. Oke, terima kasih loh Bu Nini, Bu Desi sudah sharing-sharing dengan kita pada siang hari ini. Sebelum saya menutup, kembali lagi mau mengingatkan bahwa saat ini Konseling Satir Indonesia membuka 2 kelas. Yang pertama adalah kelas experiential counseling online ya, buat para, sebenarnya ini tidak hanya untuk konselor atau psikolog atau orang-orang yang melakukan proses counseling saja ya, karena perannya juga ke pertumbuhan diri juga berdampak. Yang kita rasakan kan bukan hanya ke skill counselingnya, tapi ke pertumbuhan diri kita. Nah, itu bisa diikuti oleh bukan hanya guru-guru BK atau di ya industri di orang-orang yang bekerja sebagai membantu orang lain. Ini juga perlu ya mengikuti ini, karena kita belajar mengalami ya, karena eksperiensial, mengalami, merasakan kalian amat dan bisa menarik manfaat belajar dari ya berbagai sudut pandang itu. Makanya enak banget ya, makanya berdampak banget karena intensif. Dan juga yang tadi disampaikan, meskipun awalnya tidak saling mengenal, kita bahkan tahu udah Karo itu sebelah mana nggak tahu ya. Dan kita hanya bertemu di layar saja, tapi fasilitator kita ya Bu Miraba, Ibu Yowan, Femi bisa menghadirkan suasana yang nyaman, yang secure ya, secure lah untuk bisa mengeluarkan
diri kita, menjadi diri kita seutuhnya ya, nggak takut salah, menyadari bahwa proses bertumbuh ya menjadikan diri kita lebih baik. Dan juga selain Keiko ya, Keiko ini dilaksanakan di bulan Maret sama setiap hari Jumat sore 4 sesi ya. Dan kalau mau ikut juga yang nggak kalah serunya adalah kelas self awareness dan self healing ya, pelatihan memahami diri dan memaafkan, menyembuhkan diri ya, dalam mengenal temanya mengenal dan mendewasakan inner child ya. Kalau mau ikut dua-duanya kelas itu ada barang ya dengan harga yang terjangkau. Dan itu juga dilaksanakan di hari Sabtu ya, di bulan Maret ya. Kalau yang self healing hari Sabtu, kalau yang Keiko di hari Jumat gitu. Jadi ayo yang pengen, yang mau ngerasain apa yang sudah kita rasakan sama-sama, keuntungan, manfaat yang bukan hanya tentang meningkatkan skill ya, tapi juga menumbuhkan diri kita ya, berproses, memberi ruang untuk berproses dan sama-sama tumbuh menjadi lebih baik, menjadi manusia yang lebih utuh gitu ya. Terima kasih banyak Bu Desi di terima kasih ya. Dan saya di Surabaya, mudah-mudahan menulis yang dengan manfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di sesi konseling satir ya. Ikuti terus informasi pendaftaran di fanpage Konseling Satir Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.